Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Saya mengajar di SDN 7 Pancu, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Saya sekarang menjadi mahasiswa PBB di Universitas Tanjung Pura Pontianak, kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenankan, saya akan menampilkan video UKIN UKM PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang saya lakukan di SDN 7 Pancu, Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, semangat semua hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rega, Suci, Atifa, Kalis, Siti. Mama hitung sampai 3, nanti kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ha ha. Ha. Ya, siapa di sini yang peduli terhadap lingkungan? Ya, angkat tangan. Habis. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Benar? Peduli terhadap lingkungan itu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ayo belakang. Apa lagi? Bisa juga melakukan reboisasi. Itu juga untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, nanti kamu akan membandingkan contoh pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kamu akan menyajikan secara lisan pengalaman kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan sekitar. Tujuan yang ketiga, nanti kamu akan menemukan informasi berdasarkan teks Kamu akan menemukan informasi berdasarkan kata kunci yang ada dalam teks. Kemudian tujuan yang keempat, kamu akan mempresentasikan informasi yang kalian dapat berdasarkan kata kunci. Apapun yang kita lakukan harus diawali dengan bersemangat. Mengapa? Supaya, ayo, ada yang tahu mengapa kita harus bersemangat dalam setiap kegiatan? Supaya, apalagi dalam pembelajaran, supaya kita dapat belajar dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan penuh semangat. Semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai.
keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama dengan penduduk. Yang selanjutnya, saatnya belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari sana. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan kontribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, Kegiatan masyarakat yang peduli terhadap apa? Lingkungan. Ada berapa gambar ini? 4. Ya. Kita ini gambar pertama. Gambar apa ini? Gotong royong. Gambar yang kedua. Menanam tanaman di tepi. Gambar yang ketiga. Apa? Antrian, ya, sedang antrian. Gambar yang keempat, sedang apa ini? Sedang menanam. Ini, ya, ini gambar pertama, 2, 3, 4. Sekarang dari gambar ini, ya, atau gambar yang ya, nama kelompoknya ditulis ya. Ditulis sesuai dengan kelompok kalian. Udah menyimak LKPD semua? Ayo, udah menyimak LKPD semua? Ini untuk apa? Nanti jawabannya, ya, hasil diskusi kalian kamu tulis, kamu tuangkan di kertas nih, ya. Ya, oke. Semuanya sudah menyimak LKPD? Oke, sekarang perhatikan apa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, kalian yang menyimak LKPD kan? Sudah menyimak semua. Kemudian setelah itu, kamu amati gambar yang ada di depan. Bisa juga kamu lihat yang di meja kalian yang sudah bapak bagikan tadi. Nah, ini. Kemudian kamu mengerjakan, ya, ada beberapa soal berdasarkan gambar yang ada di depan. Ya, kamu amati dulu gambar. Setelah kamu amati, baru kamu mengerjakan soal-soal. Kamu kerjakan secara diskusi dengan teman-teman. Siap? Oke, sekarang boleh kamu kerjakan. Kelompok siapa nanti yang terbaik atau kerjasamanya kompak dalam mengerjakan LKPD ini? Ya? Oke, ini Bapak menilai kelompok siapa nanti yang terbaik dalam mengerjakan LKPD. Kelompok yang aktif, yang kerjasamanya kompak, itu yang akan Bapak nilai.
saja, patuh dan turut pada hukuman yang berlaku di wilayah Indonesia. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Melakukan reboisasi, menjaga kelestarian lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu adalah hasil diskusi kelompok 3. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ada yang menanggapi. Silakan. Ayo, ada yang menanggapi? Atau pendapat mereka sama dengan pendapat kalian? Atau pendapat mereka sudah benar? Sudah benar? Oke. Ada yang sama? Oke, kelompok apa yang ada yang sama? Dengan kelompok 3. Ada yang sama? Ayo. Ayo. Oke, tidak ada yang menanggapi? Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 itu sudah benar. Oke, silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempatnya. Kau bagikan. Ya. Kalau tidak jelas di depan, ini juga aku bagikan teks. Oke, enggak? Oke, yang sudah menerima teksnya, ya. Ini ada teks yang di depan ya, supaya kalian yang tidak bisa melihat jelas di depan, yang kecil, kalian bisa melihat yang di buku ini. Ini adalah sebuah bacaan, ya, dan menerima semua bacaan teks sama dengan di depan ya, teks bacaannya, ini ya. Sama. Kalau misalnya yang belakang tidak kelihatan lebih kecil, kamu bisa lihat tulisan yang di bagian itu. Jadi dari teks ini adalah menceritakan tentang apa di sini? Proklamasi bangsa Indonesia. Oke. Masih ingatkah kalian apakah kata kunci itu? Ayo. Oke, lihat. Ada yang ke depan semua, lihat. Setelah kamu baca teks terlebih dahulu tadi, jangan lihat. Masih ingat ya kalian apakah kata kunci itu? Ayo. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kata kunci, ya. Apakah kata kunci itu? Ayo angkat tangan. Oke, nanti dulu. Ya, oke. Ayo. Lanjutnya. Anak kelompok 3. Kata kunci adalah satu kata atau frasa yang menunjuk pada judul, subjek, subjek atau atau teks serta catatan isi. Kata atau frasa ini dimanfaatkan sebagai istilah pencarian untuk menemukan susunan teks atau hal penting lainnya yang termuat dalam kata kunci tersebut. Ya, oke. Jadi kata kunci itu adalah kata yang biasanya itu menonjol atau sering muncul pada judul atau sebuah teks. Ya, itu adalah kata kunci. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan informasi? Apa itu informasi? Ayo. Ya, angkat tangan, siapa? Kelompok mana lagi? Silakan angkat tangan. Ayo, oke. Silakan habis. Informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari order, sekuensi dari simbol atau makna yang
dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Oke. Jadi apa itu informasi? Informasi itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh orang lain untuk menambah apa? Wawasan, pengetahuan. Itu adalah informasi. Kata kunci apa tadi? Kata kunci. Kata kunci. Ada yang ingat tadi apa? Ayo kata kunci. Ayo. Kata kunci adalah suatu kata atau bahasa yang menunjuk pada judul. Oke, kata yang menonjol atau sering muncul pada sebuah judul atau dan kemudian informasi apa tadi? Informasi adalah ayo kau sudah masukkan. Apa itu informasi? Sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain untuk menambah apa? Wawasan, pengetahuan. Itu adalah informasi, sesuatu yang ingin diketahui oleh orang. Itu sebagai menambah wawasan, pengetahuan. Oke. Sekarang kalian lihat RKP yang sudah lakukan. Sudah punya RKP yang sudah semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, perhatikan dulu. Ya. Petunjuknya amati teks bacaan. Kalau teks bacaan tadi yang sudah apa bagikan? Ya. Kalian kerjakan berdasarkan teks yang sudah apa bagikan tadi. Ya. Kamu tentukan kata kunci, ya. Dan apa menilai kelompok yang aktif kerjasamanya? Kamu mengerjakan secara kompak. Kamu jawab di kotak yang tersedia di bawahnya. Indo disingkat. Biar gak disingkat. Biar nggak udah nyampe. Sampai sini apa?
Jadi keaktifan kalian ya secara kelompok apa nilai ya? Kelompok yang aktif berdiskusinya secara bersama-sama diskusikan. Aku punya baca nih. Satu yang sampai ke bawah aku baca. Belajar biar pergi. Baca baca. Mana baca baca. Waalaikumsalam warahmatullahi Makna proklamasi ketiga, informasi apa yang diperolehkan dalam bacaan berdasarkan kata kunci. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan sarana untuk menunjukkan masyarakat yang sejahtera. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Belajar dengan giat, mengikuti berbagai perlombaan. Oke, masih kelompok 4 tidak mengapalkan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3, ayo. Siapa yang ingin menanggapi kelompok 4? Ada yang menanggapi? Tidak. Jadi, menurut kalian hasil paparan kelompok 4 itu bagaimana? Bagus. Kemudian, sudah benar? Sudah benar? Oke, kalau sudah benar, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Jadi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, mana? Ayo, apa menyimpulkan materi kita pada hari ini dari awal sampai selesai tadi. Ayo. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah jadi kita hari ini belajar tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan sekitar. Hak itu adalah apa? Sesuatu yang kita boleh atau kita dapatkan. Kemudian kewajiban, apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian ada lagi tadi kata kunci. Apa itu kata kunci? Ayo. Sesuatu kata yang menonjol, judul atau kata-kata yang sering muncul dalam sebuah teks atau paragraf. Kemudian informasi.
nilai. Oke, Bapak akan mengumumkan hasil evaluasi yang kalian kerjakan. Jadi sudah Bapak hasil korupsi. Di sini ada mendapat nilai yang pas KKM, yang ada juga di atas KKM. Itu ada yang mendapat nilai 100, ada 60 juga ada. Jadi yang nilai yang paling rendah di sini 60. Ayo. Jadi kelompok yang aktif dalam mengerjakan pada saat diskusi tadi adalah Bapak amati kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 3 teman-teman. Ayo. Kelompok lain juga bagus, juga kompak, tetapi ya Bapak juga pernah bingung kelompok mana. Ada satu kelompok yang lebih dalam kelompok yang lainnya. Oke, silakan kelompok. Oke, silakan ke depan. Oke, menghadap temannya. Ini Bapak ada ya penghargaan untuk mereka. Jadi jangan dipandang hadiahnya, bukan pulpen, tetapi pandanglah kerja kelompok yang mereka lakukan adalah kompak. Itu yang kita lihat. Kan jangan dilihat dari apanya, hadiahnya. Oke, silakan. Kasih satu. Oke. Oke, kelompok yang lain juga bagus, kerja kelompoknya sama, tetapi ada yang lebih dari juga ya. Contohnya kelompok 4 itu bagus kerja kelompoknya, mereka mengerjakan secara diskusinya, mengerjakan cara bersama-sama. Oke, kita tepuk tangan Bu untuk kelompok yang terbaik. Oke, silakan untuk kelompok yang terbentuknya. Oke. Oke, Nana. Jadi, ya, macam kan kita kan sudah belajar nih, ya dari awal sama akhir. Maknanya, letih atau tidak? Ya? Letih atau tidak? Ada letih, ada. Ya, ada letih ada. Ya, jadi menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Senang tidak belajar hari ini? Oke, jadi untuk selanjutnya juga harus bersemangat makanya pada hari ini saja ya. Jadi untuk seterusnya, berikutnya, untuk besok, seterusnya kita belajar harus bersemangat walaupun sudah siang ya, kita tetap bersemangat. Makanya seperti semangat waktu kita masuk pertama kali masuk ke dalam kelas pada saat pagi-pagi ya. Bukan berarti pada saat pagi saja kita bersemangat, kemudian malam siang kita semakin lemah. Jadi pagi kita harus bersemangat, datang kita bersemangat, pulangnya kita juga harus bersemangat. Pada saat belajar juga kita harus bersemangat. Oke, untuk anak-anak. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Oke, kepada Hafiz. Ayo, ada Hafiz, silakan untuk memimpin doanya. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai.